Belakangan ini makin banyak brand mobil Cina yang masuk Indonesia, termasuk yang segera meluncur di akhir tahun 2024 ini. Namun ternyata masih ada lagi beberapa brand mobil Cina yang dirumorkan masuk Indonesia dalam waktu dekat. Salah satunya adalah Changan. Bicara soal brand Changan, kalau kalian ketik Changan Indonesia di Google, rata-rata mengarah ke pick-up yang sempat viral dulu dengan nama lain. Tapi rumornya, brand ini justru akan membawa produk mobil listrik seperti halnya kebanyakan brand Cina lainnya. Salah satu mobil listrik yang berpotensi besar masuk Indonesia adalah Changan Deepal S07. Buat yang belum tahu, Deepal merupakan salah satu sub-brand Changan yang fokus membuat mobil listrik untuk segmen menengah ke atas. Mobil ini juga sudah dijual di Asia Tenggara, tepatnya di Thailand, serta menggunakan platform IPA 1 yang khusus didesain untuk mobil listrik. Pada dasarnya, S07 adalah versi facelift dari S7, dan perubahan terbesarnya adalah sistem QianKun ADS baru dari Huawei. Perubahan nama ini dimaksudkan untuk mempersiapkan mobil ini untuk dijual di Eropa, di mana nama S7 akan menimbulkan masalah bagi Audi. Rencananya, merek Deepal akan dijual di 70 negara tahun depan, dan ini merupakan bagian dari rencana ambisius merek tersebut yang mencakup beberapa model baru. Secara eksterior, Deepal S07 hampir identik dengan versi sebelumnya. Salah satu dari sedikit perbedaannya adalah mobil baru ini memiliki kelompok lampu interaktif cerdas yang menggunakan hingga 696 sumber cahaya LED dan dapat menggunakannya untuk memproyeksikan interaksi seperti sinyal kepada pejalan kaki, pengingat status berkendara, dan animasi pemandangan khusus. Dan pengguna dapat menyesuaikan bahasa lampu. Secara dimensi, Deepal S07 punya panjang 4.750 mm, lebar 1.930 mm, tinggi 1.625 mm, dan wheelbase 2.900 mm. Artinya, mobil ini bakal masuk segmen medium electric SUV yang sudah diisi Hyundai Ioniq 5. Dari informasi yang tercantum di MIIT, mobil ini hadir dalam bentuk EV yang sepenuhnya bertenaga listrik dan dengan jangkauan yang lebih luas. Mobil yang sepenuhnya bertenaga listrik ini menggunakan motor tunggal berdaya 160 kW dan jangkauannya mencapai 620 km menggunakan perhitungan CLTC. Untuk versi dengan jangkauan yang lebih luas menggunakan mesin 1,5 liter dengan daya maksimum 70 kW sebagai pemanjang jangkauan. Lalu ada dua versi yang berbeda, satu dengan jangkauan listrik murni sejauh 121 km dan sejauh 200 km, dan jangkauan gabungan maksimum adalah 1120 km. Seperti eksteriornya, ada sedikit perbedaan dengan interior mobil baru ini. S07 mengadopsi desain wraparound yang sama dengan roda kemudi multifungsi 2 jari-jari dan layar infotainment tengah mengambang 2,5K berukuran 15,6 inci yang dapat diputar ke kiri atau ke kanan sejauh 15 derajat. Meskipun tidak ada panel instrumen, S07 memiliki tampilan head-up augmented reality dengan area tampilan 55 inci.
Selain itu, yang memberi daya pada sistem mobil ini adalah chip Qualcomm Snapdragon 8155 dengan RAM 16GB dan penyimpanan 128GB. Perlu dicatat, untuk menjalankan sistem OS di PAL, perusahaan menggunakan sistem OS-nya sendiri daripada menggunakan Harmony OS dari Huawei. Sistem OS DeepAll sendiri menggunakan sistem suara model besar DeepAll GPT untuk memungkinkan komunikasi manusia-mesin yang lebih baik. Kemudian fitur lainnya, ada pintu tanpa bingkai elektrik yang senyap, yang di bagian depan memiliki kaca berlapis ganda untuk mengurangi kebisingan. Bagi pengemudi, joknya memiliki fungsi pijat dan bagi penumpang depan ada sandaran kaki. Lalu, mobil ini memiliki apa yang dikenal sebagai kabin suspensi awan yang memberikan posisi berbaring kursi 120 derajat. Menyoal soundnya, mobil ini memiliki sistem suara 14 speaker, termasuk sandaran kepala yang imersif untuk pengemudi. Ada juga atap panoramik sunroof seluas 1,9 meter persegi. Nah, perubahan yang paling menonjol untuk S07 adalah sistem bantuan pengemudinya sudah menggunakan QianKun ADS 3.0 SE baru dari Huawei. QianKun adalah nama baru untuk layanan ADS yang disediakan oleh Huawei dari versi 3.0. DeepAll sebagai merek yang lebih terjangkau tidak menggunakan LiDAR. Oleh karena itu, mobil ini menggunakan versi QianKun 3.0 SE yang merupakan sistem berbasis penglihatan dan menggantikan sistem Huawei ADS Basic Intelligent Driving yang saat ini ditawarkan pada S7. Sistem ini menyediakan bantuan pengemudian berkecepatan tinggi bersama dengan parkir cerdas. Jika DeepAll dapat menawarkan sistem tersebut dalam versi ekspor, maka ini akan menjadi nilai jual yang kuat. Tahun lalu, DeepAll memasuki pasar Thailand dengan mobil L07 dan S07. Nama lokal untuk SL03 dan S7, dan telah menjual 11.000 kendaraan di Thailand pada paruh pertama tahun ini. Menurut manajer umum Deng Cheng Hao DeepAll, merek tersebut akan berkembang ke lebih dari 70 negara wilayah tahun depan. Menyoal harganya, mobil DeepAll S07 dijual di negara asalnya mulai 149.900 yuan. Atau kalau dirupiahkan sekitar 320 jutaan rupiah. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you on the next video.